3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas kajian analisis lingkungan fakta. Di sini kami akan mempresentasikan terkait mungkin bisa slide-nya Razan. Next slide. Untuk pembahasan kami kali ini yaitu perbedaan KLHS untuk dokumen RPJMD dan RTRW. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Razan, kedua saya sendiri Sasri, kemudian Nadia Atiyah, yang keempat ada Ami, yang kelima ada Azmi, dan yang keenam ada Zawa. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sebi. Kepada Sebi disilakan. Baiklah, yang pertama itu apa itu RPJMD. Untuk memahami tata cara integrasi dokumen KLHS dengan RPJMD, pertama-tama itu perlu dipahami definisi RPJMD dan posisi strategisnya sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah. Seperti pada gambar, itu yang pertama ada visi misi kepala daerah berupa RPJMD. RPJMD itu terdiri dari RKPD dan rencana strategis perangkat daerah. RKPD soalnya itu rencana kerja perangkat daerah dan berupa pelaksanaan program dan rencana strategis perangkat daerah. Next. RPJMD adalah kependekan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang berupa visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD dan pelaksanaan pembangunan daerah. Next. Ternyata Mbak, RTRW. RTRW adalah singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. RTRW adalah dokumen perencanaan tata ruang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan ruang tata ruang wilayah, di mana berisi ketentuan pengelolaan ruang yang menyangkut wilayah administrasi nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan kawasan strategis nasional. RTRW memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan penggunaan ruang Indonesia. RTRW diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan, serta memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat. Dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Razan. Razan disilakan. Baik, untuk penyusunan dan penetapan RT/RW dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam undang-undang, yaitu penetapan kebijakan nasional penataan tata ruang atau KNPPR, penyusunan rencana tata ruang nasional atau RTRN, penyusunan rencana tata ruang provinsi atau RTRP, penyusunan rencana tata ruang kabupaten atau kota atau RTRK, dan penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR. RT/RW ditetapkan oleh pemerintahan daerah bersama-sama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai pengelola informasi dan teknologi tata ruang nasional. RT/RW wajib disesuaikan setiap 5 tahun sekali atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan kebijakan nasional penataan ruang. Berikut adalah proses penyusunan RT/RW, perumusan konsepsi RT/RW. Tahapan perencanaannya konsep RT/RW yang pertama ada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah. Yang kedua ada rencana struktur,
ruang, dan ada rencana pola ruang, ada penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Itu yang dijadikan nanti penyusunan naskah raperda dari RT RW. Terus untuk selanjutnya proses KLHS. Proses KLHS rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dialog atau diskusi dengan pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat. Dan yang selanjutnya, pemberian saran dan pendapat, yaitu dengan perubahan prioritas, kemungkinan penundaan KRP, penyesuaian ukuran dan skala, yaitu atau diperkecil atau diperbesar, terus penyesuaian lokasi dan alternatif dari rencana dan program. Untuk penyampaian keberatan dan atau sanggahan masyarakat terhadap konsep dan raperda dari RT RW tersebut. Perbedaan antara proses KLHS untuk dokumen perencanaan pembangunan berupa RPJMD dan RT RW. KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu studi lingkungan hidup yang dilakukan untuk memperkirakan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di masa yang akan datang. KLHS wajib dilakukan pada tahap perencanaan dan persetujuan kebijakan, program, dan rencana pembangunan yang bersifat strategis, serta rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana tata ruang wilayah atau RT RW, dan rencana detail tata ruang atau RDTR, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nur Azmi. Kepada Azmi disilakan. Baik, selanjutnya itu ada perbedaan proses pelaksanaan KLHS untuk dokumen perencanaan pembangunan berupa RPJMD dan RT/RW. Jadi perbedaan antara proses KLHS untuk kedua dokumen ini, yang pertama ada ruang lingkup. Rencana pembangunan dan tata ruang memiliki ruang lingkup yang berbeda. Rencana pembangunan biasanya menyangkut program pembangunan yang lebih umum dan holistik. Sedangkan rencana tata ruang menyangkut peraturan tata guna lahan dan kawasan. Untuk fokus, KLHS dan rencana pembangunan dan rencana tata ruang memiliki fokus yang berbeda. Pada rencana pembangunan, KLHS lebih menekankan pada dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pada rencana tata ruang, KLHS lebih menekankan pada dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di kawasan tertentu yang akan ditata ulang. Next. Selanjutnya itu ada dari segi tujuan dari pelaksanaan KLHS dan pada rencana pembangunan dan rencana tata ruang berbeda. Tujuan KLHS pada rencana pembangunan adalah untuk mengoptimalkan potensi pembangunan dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Sedangkan pada KLHS pada rencana tata ruang, tujuannya untuk mengatur penggunaan lahan dan kawasan dengan memperlihatkan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di kawasan tersebut. Selanjutnya, untuk tahapan, pada rencana pembangunan, KLHS dilakukan pada perencanaan awal sebelum program dan kegiatan pembangunan dirancang. Sedangkan pada rencana tata ruang, KLHS dilakukan pada tahap perencanaan detail setelah pengaturan tata ruang wilayah dan kawasan sudah ditentukan. Selanjutnya, akan selanjutnya diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andin. Selanjutnya itu tujuan terbentuknya RPJMD dan RT RW. Next slide. Yang pertama itu tujuan dari terbentuknya RPJMD, di mana rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah ini bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan masalah daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan,
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, partisipasi masyarakat, penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Next slide. Next dan untuk selanjutnya itu tujuan dari terbentuknya RTRW, di mana RTRW ini yaitu rencana tata ruang wilayah yang tujuannya yang pertama untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang kedua untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang ketiga mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Yang keempat mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya itu mewujudkan keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kemudian, mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mewujudkan keseimbangan, keserasian perkembangan antar wilayah, kemudian mewujudkan keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor, dan yang terakhir itu mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ami. Kepada Ami, disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan RPJMD dan RTRW. Untuk penyusunan rencana awal RPJMD, yaitu mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan pembangunan daerah, perumusan program PD dan KLHS. Selanjutnya penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra pada PD yang telah diverifikasi. Selanjutnya pelaksanaan musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelesaian, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Selanjutnya itu perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD. Selanjutnya penetapan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azmi. Kepada Azmi, disilakan. Baiklah, selanjutnya itu ada diagram dari proses pelaksanaan RPJMD, di mana yang pertama itu ada persiapan, kemudian penyusunan rancangan awal RPJMD yang nantinya akan menghasilkan surat edaran KDH tentang penyusunan rancangan Renstra PD. Kemudian rancangan RPJMD, kemudian musrembang RPJMD, kemudian rancangan akhir RPJMD, dan kemudian ada penetapan Perda RPJMD. Untuk Renstra PD itu ada rancangan awal, kemudian dibawa ke forum PD, kemudian menghasilkan penyusunan rancangan Renstra PD, kemudian diverifikasi apabila sesuai itu menjadi rancangan RPJMD, apabila tidak sesuai itu penyesuaian rancangan Renstra PD. Kemudian ada rancangan akhir Renstra PD, kemudian ada penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD apabila
tidak sesuai itu diverifikasi, apabila tidak sesuai dikembalikan lagi menjadi penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD, apabila sesuai itu menjadi penetapan Renstra PD, dan terakhir menjadi Renstra PD. Next. Selanjutnya untuk RT RW, tahapan perencanaan dalam konsep terpilih RT RW, yang pertama ada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, kemudian rencana struktur ruang, kemudian rencana pola ruang, kemudian penetapan kawasan strategis, kemudian arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan terakhir arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Kemudian akan menjadi penyusunan naskah Raperda RT RW. Peran masyarakat dalam RT RW itu penyampaian keberatan atau sanggahan masyarakat terhadap konsep dan Raperda RT RW. Untuk proses KLHS, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian akan diadakan dialog atau diskusi dengan pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat. Kemudian akan diadakan pemberian saran atau pendapat berupa perubahan prioritas, kemungkinan penundaan KRP, penyesuaian ukuran dan skala, dapat diperkecil atau diperbesar, kemudian ada penyesuaian lokasi, dan terakhir alternatif rencana dan program. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Asmi. Dengan demikian berakhirlah presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.